Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran, yaitu materi kelas 8 semester genap. Erni Aida, SSI MPD, SMP Negeri 2 Tuntang, dalam kegiatan Duta Kesatria Cegah Corona, belajar dari rumah. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD pengetahuan, yaitu KD 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Untuk KD keterampilan, yaitu KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mereview materi pembelajaran, menyimak penjelasan dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengenal lingkaran, 2. Menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, 3. Menentukan panjang busur dan luas juring. Unsur-unsur lingkaran. Di sini ada sebuah gambar lingkaran. Unsur yang pertama yaitu titik pusat, ditandai dengan huruf O atau pusat lingkaran. Yang kedua adalah garis A, B yang melewati O. Garis AB disebut diameter. Ditambah lagi garis OD yang disebut sebagai jari-jari, termasuk OA, O dan OB. Kemudian di sini ada garis lurus AD, garis lurus BC, dan garis lurus AB. Dan garis lurus ini disebut tali busur. Garis lengkung AC, garis lengkung BFC, garis lengkung AD, dan garis lengkung BD ini disebut sebagai busur lingkaran. Kemudian ada garis OE, di mana OE tegak lurus dengan sebuah busur CB, maka OE disebut apotema. Kemudian unsur berikutnya yaitu luasan yang diarsir warna hitam, disebut sebagai tembereng, yaitu daerah BFC. Selanjutnya, luasan yang lain yaitu bagian dari lingkaran yang disebut dengan juring, BOD. Kita lanjutkan. Keliling lingkaran. Di sini terdapat sebuah gambar lingkaran, kemudian digambarkan garis diameter atau D, kemudian ada R. Keliling lingkaran dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan 2πr atau K sama dengan πd, di mana pi 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Luas lingkaran. Untuk lingkaran berikut digambarkan garis lurus D sebagai diameter, kemudian R setengahnya dari D, maka luas lingkaran akan dihitung dengan rumus L sama dengan pi R kuadrat atau L sama dengan 1/4 pi D kuadrat dengan pi sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Selanjutnya adalah menghitung panjang busur dan luas juring. Ya, pada gambar lingkaran tersebut digambarkan juring AOB dengan warna pink mempunyai sudut pusat beta, sedangkan juring COD berwarna hijau dengan sudut pusat alfa. Maka panjang busur AB dapat kita hitung sebagai beta per 360 derajat kali keliling lingkaran. Sedangkan panjang busur CD yaitu sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Untuk luas juringnya, yang pertama luas juring AOB
sama dengan beta per 360 derajat kali luas lingkaran. Untuk luas juring COD nya alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Untuk selanjutnya, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dapat kita tentukan dalam gambar lingkaran tersebut. Maka besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang AB per panjang CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Jadi ini besar sudutnya dapat kita bandingkan dengan panjang busur dan juga dengan luas juring. Contoh 1. Dua buah lingkaran diameternya masing-masing 14 cm dan 20 cm. Tentukan keliling dan luas dari masing-masing lingkaran. Pembahasan keliling. Untuk lingkaran 1 diketahui D1 sama dengan 14 cm atau R1-nya sama dengan 7 cm, sehingga keliling lingkaran 1 dapat dihitung sebagai 2πr1 sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7 cm sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44. Kemudian kita lanjutkan untuk lingkaran kedua. Diketahui D2 sama dengan 20 cm, R2 sama dengan 10 cm atau separuhnya, jadi kelilingnya adalah 2πr2 sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 cm sama dengan 2 kali 31,4 sama dengan 62,8 cm. Kita lanjutkan untuk pembahasan luas. Diketahui untuk diameter 1 sama dengan 14 cm, diameter jari-jarinya 7 cm, maka luas lingkaran 1 sama dengan πr1 kuadrat. Di sini kita tuliskan r1 kuadratnya secara berjajar, tidak ditulis kuadrat, yaitu sama dengan 22 per 7 kali 7 kali 7. Ya, kita coret 7-nya satu kali sehingga hasilnya adalah 154 cm persegi. Untuk lingkaran kedua diketahui D2-nya 20 cm, R2-nya 10 cm, sehingga luasnya adalah pi kali R2 kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 314 cm persegi. Ya, selanjutnya contoh 3. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat O dan jari-jari 18 cm. Sebuah juring AOB memiliki sudut pusat 40 derajat. Tentukan A. Panjang busur AB dan B. Luas juring AOB. Menentukan panjang busur keliling lingkaran kita cari dulu. Keliling sama dengan 2πr sama dengan 2 kali 3,14 kali 18. Setelah dihitung hasilnya adalah 113,04 cm, sehingga panjang busur AB-nya adalah 40 derajat per 360 derajat kali 113,04, hasilnya 12,56 cm. Selanjutnya kita hitung untuk luas juring. Luas juring kita tentukan dulu luas lingkarannya, yaitu L sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 kali 18 kali 18 sama dengan 1017,36 cm persegi. Maka luas juringnya adalah 40 derajat per 360 kali 1017,36 sama dengan 113,04 cm persegi. Ya, selanjutnya sudut pusat dan sudut keliling. Di sini kita akan bahas 4 sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Sifat yang pertama yaitu besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling dengan syarat keduanya menghadap busur yang sama. Jadi
Seandainya AOB adalah sudut pusat, maka besarnya AOB sama dengan 2 kali ACB, di mana ACB adalah sudut keliling. Untuk gambarnya kita bisa lihat titik O pusat lingkaran, kemudian ada titik A dan B, kita gambarkan sudut pusat AOB, dan dari AOB tersebut kita bisa gambarkan sudut keliling yang menghadap busur AB, yaitu ACB, di mana besar sudut AB-nya adalah 2 kali sudut ACB. Contoh, jika sudut ACB sama dengan 60 derajat, maka sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB, sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Kita lanjutkan sifat yang kedua. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Kita gambarkan sebuah lingkaran berpusat di O dengan busur AB, kita dapat menggambar sudut keliling ACB. Selanjutnya dari busur AB pula kita dapat menggambar sudut keliling ADB. Yang selanjutnya kita juga bisa menggambar sudut keliling AEB. Ketiga sudut tersebut sama-sama menghadap busur AB, sehingga dapat kita katakan bahwa sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Sifat ketiga, jumlah dua sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Di sini kita gambarkan sebuah lingkaran berpusat di O, kita akan punya 4 sudut keliling dari 4 titik yang ada pada lingkaran, sehingga membentuk segi 4 yang berada di dalam lingkaran. Nah, di sini sudut BAD dan sudut BCD adalah sudut yang saling berhadapan. Maka dapat kita tuliskan sudut BAD tambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Selanjutnya untuk sudut ABC dan sudut ADC itu juga berhadapan, maka sudut ADC ditambah sudut ABD sama dengan 180 derajat. Sifat keempat, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat atau siku-siku. Hal ini mengacu pada sifat yang pertama tadi, yaitu sudut keliling yang menghadap sudut pusat dengan busur yang sama, itu maka besar sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Sehingga kalau sudut pusatnya berupa sebuah diameter ini sudutnya 180 derajat, maka pada diameter AB kita dapat membentuk sebuah sudut keliling pada titik C, yaitu ACB menghadap diameter AB. Sehingga sudut C ini siku-siku karena separuhnya dari 180 derajat. Jadi sudut ACB sama dengan 90 derajat. Untuk sudut yang lain kita bisa coba satu titik di titik D. Titik D kita bisa gambarkan sudut keliling ADB, sehingga sudut ADB-nya siku-siku. Dan kita dapat tuliskan sudut ADB sama dengan 90 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sudut antara dua tali busur. Yang pertama, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Kita akan gunakan bantuan sudut keliling untuk menentukan besar sudut antara dua tali busur tersebut ya. Kita lihat gambarnya, sebuah lingkaran berpusat di O. Di sini Bu Erni gambarkan sebuah tali busur berwarna hijau. Kemudian tali busur itu bernama AB. Kita beri nama dulu supaya jelas. Kemudian kita akan gambarkan satu lagi tali busur CD yang berwarna hitam yang berpotongan di satu titik, yaitu kita beri titik E.
sehingga kita akan dapatkan sebuah sudut antara dua tali busur tersebut, yaitu sudut AEC. Maka dengan bantuan sudut keliling, nah ini kita bisa gambarkan sudut kelilingnya, garis putus-putus CB itu ya, berwarna merah. Dan kita mempunyai dua sudut keliling, yang pertama adalah BCD dan satu lagi adalah sudut, kita beri X, sudut ABC kita beri nama Y, sedangkan sudut antara dua tali busur tadi kita beri nama sudut A, sehingga kita dapatkan hubungannya yaitu A sama dengan X ditambah Y. Jadi sifat yang pertama adalah jumlah dari sudut keliling yang dibentuk tersebut. Selanjutnya yang kedua, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran, tapi kita gunakan bantuan sudut pusat. Kita gambarkan lingkarannya berpusat di O. Kita punya tali busur AB, kemudian kita gambarkan tali busur CD yang berpotongan di titik E dan membentuk sudut R misalnya. Dengan bantuan sudut pusat, maka kita gambarkan sudut pusat dari titik A dan titik C sehingga membentuk sudut AOC. Kita beri nama P ya. Kemudian satu lagi sudut pusat yang dibentuk dari titik B dan D. Nah, kita beri nama Q. Maka R dapat kita hitung sebagai P ditambah Q dibagi 2, di mana R adalah sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Yang ketiga, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Perpotongannya di luar lingkaran, kita akan gunakan bantuan sudut keliling juga. Yang pertama ini kita lihat lingkarannya berpusat di O, kita gambarkan busur AB semacam itu. Kemudian kita punya lagi busur CD. Nah, kedua busur ini ternyata tidak berpotongan di dalam lingkaran, maka kita perlu perpanjang. Kita perpanjang AB, kemudian kita perpanjang CD sehingga bertemu di satu titik. Nah, membentuk sudut yang kita sebut sudut T. Kemudian kita akan membuat garis putus-putus dari A ke D sehingga membentuk dua sudut keliling. Yang pertama adalah sudut keliling ADC dan yang kedua adalah sudut keliling DAB. Dan keduanya sudah kita beri nama, besarnya adalah K dan M. Maka T dapat kita hitung sebagai K dikurangi M. Yang keempat, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran, kita akan gunakan bantuan sudut pusat. Maka gambarnya lingkaran berpusat di O, kita punya tali busur AB, kemudian kita punya tali busur CD, kita perpanjang karena tidak berpotongan di dalam lingkaran, kedua tali busur itu kita perpanjang sehingga membentuk sudut di titik E. Kita beri nama sudut G ya. Nah, kita bentuk sudut pusat dulu dari titik A dan C sehingga membentuk AOC. Dengan besaran kita anggap sebagai U. Kemudian kita gambar lagi sudut pusat dari B dan D. Kita beri nama sudut Z. Maka G sama dengan O dikurangi Z dibagi 2. Demikian apa yang dapat BRI sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.